Halo semuanya, welcome back ya di channel Gio Kasimu. Jadi sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya aku perjelas dulu teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan melanjutkan seri dari video belajar Excel dari nol. Dan seri yang sekarang kita akan membahas part 3 dari pembahasan tab menu home di bagian number. Jadi ini adalah part terakhir dari seri menu home atau menu tab ribbon home. Oke, terima kasih udah ngeklik video ini teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas apa itu grup number ya. Kita langsung aja. Nah, jadi yang pertama ya, kita fokus di tab menu ribbon home di bagian sini ya. Kemudian kita fokusnya ke grup menu number yang di sini. Jadi kemarin kita sudah bahas alignment dan sekarang kita akan bahas group number atau lanjutan. Nah, jadi teman-teman bisa klik kanan ya. Kita akan mengenal yang namanya number format. Nah, jadi di sini udah ada beberapa teman-teman ya fitur yang sudah disediakan Excel. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan fitur general ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita akan bahas untuk fitur atau format general itu adalah format secara umum atau universal di Excel. Jadi jika kita menggunakan general, maka itu bisa berbentuk angka dan juga huruf atau kriteria. Jadi bebas gitu teman-teman. Gitu ya. Dan lanjut di bawah general ini ada yang namanya fitur number ya. Jadi kegunaannya fitur number ini adalah khusus jika kita ingin mengubah atau ingin menginput data berupa angka. Data berupa angka itu bisa berupa 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000. Intinya angka, teman-teman, jika kita menggunakan menu atau format number gitu ya. Next, di bawah number ada yang namanya menu currency atau format currency. Apa sih format currency? Jadi secara sederhananya format currency ini adalah untuk mengubah uh, apa ya, data yang berupa angka itu menjadi format mata uang. Nah, untuk format mata uangnya sendiri ini itu udah disediakan oleh Excel, teman-teman. Misalnya seperti mata uang IDR rupiah, kemudian pound sterling Belanda, dan juga US dollar Amerika Serikat atau dolar Singapura atau mata uang negara-negara lainnya lah gitu. Jadi ini ya untuk yang currency. Kemudian di bawahnya ada menu accounting atau format accounting. Jadi ini sama halnya dengan format currency, yaitu format mata uang, cuman accounting ini lebih ke format akuntansi, teman-teman. Jadi cocok buat teman-teman yang kerja di bidang akuntan ya. Nah, jadi Excel itu sudah menyediakan yang namanya fitur atau format accounting gitu. Jadi untuk istilahnya pakai bahasa akuntansi gitu untuk penyebutan datanya. Kemudian di bawah ini ada yang namanya date ya. Misalnya ada dua. Ini kita akan bahas satu-satu. Kalau yang di atas ini ya, ini kan date dan ini date. Jika kita menggunakan fitur date yang pertama, misalnya kita ingin input tanggal 12 bulan 4 misalnya ya, 2025. Nah, maka dia akan seperti ini ya kalau kita menggunakan fitur date. Nah, dia kan muncul. Nah, jadi nama itu short date atau tanggal singkat gitu ya. Kalau aku menyebutnya itu tanggal singkat. Dan jika kita menggunakan yang di bawah atau long date atau apa ya namanya? Tanggal panjang seperti ini contohnya, kita klik. Nah, maka dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Kalau kita menggunakan date atau long date ya. Gitu.
maka dia akan seperti ini. Hari Sabtu tanggal 12 April 2025. Jadi dia itu tercampur dengan kriteria gitu datanya. Itu kalau menggunakan long date. Intinya adalah kedua format ini adalah format tanggal seperti itu. Lanjut teman-teman, di bawahnya di sini ada format waktu ya atau time. Time jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah waktu. Jadi kalau kita menggunakan format ini, maka data yang kita input akan berubah formatnya menjadi format waktu itu. Next, mungkin segitu ya. Kita akan jelaskan yang di bawahnya lagi yaitu persentase. Nah, jadi untuk format yang ini itu adalah format persentase. Format gimana ya? Untuk menampilkan format persen. Misalnya 100%, 20%, atau 30%. Itu menggunakan format ini, teman-teman, ya. Gitu. Saya akan kasih contoh, misalnya di sini 0,20 misalkan. Nah, ini kan 0,2 ya, teman-teman. Ini kan 0,2. Tapi kalau kita menggunakan format ini atau format persentase, kita klik, maka dia akan jadi 20% seperti ini. Gitu. Mudah kan? Oke. Lanjut kita ke fitur yang selanjutnya, yaitu fitur fraction atau fitur fraction ya, seperti ini. Misalnya kita pengen, saya akan kasih contoh di data gini, 1, 3, 4. Ini kita menggunakan fitur fraction ya, misalnya data teman-teman harus menggunakan fitur fraction. Nah, tinggal teman-teman klik yang fraction di sini, maka dia akan jadi fitur fraction. Kemudian ada juga yang namanya fitur atau format scientific ya. Nah, scientific, maka dia akan jadi seperti ini. Ketika menggunakan format scientific. Begitu juga kalau kita menggunakan format teks di bawah atau format yang terakhir, yaitu format teks, maka dia akan jadi seperti ini. Atau dia akan mengubah format general gitu. Sama hal dengan atau balik lagi ke format general yang di awal tadi. Dan juga di sini aku mau jelasin ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menambahkan koma, nah di sini ada yang namanya fitur koma style. Jadi tinggal tekan seperti ini, maka dia akan muncul koma seperti ini ya. Itu misalnya gini, kita buat 1.500.023 1 juta aja gitu. Maka dia akan otomatis ada komanya gitu kalau kita menekan koma style gitu. Dan juga aku mau jelasin yang namanya fitur increase desimal dan juga decrease desimal. Jadi apa itu increase desimal? Increase desimal ketika kita klik ya, misalnya data yang ini, ketika kita ingin mengincrease, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, maka gimana ya? Gunanya itu untuk menambahkan 0 di belakang angka seperti ini. Ini kita tambah. Nah, seperti ini. Ini kan kita ketambah ya, teman-teman. Tapi misalnya teman-teman ingin mengurangi gitu angkanya atau hanya ingin membuat 1 juta aja gitu, nolnya 6, maka teman-teman menggunakan fitur yang namanya decrease decimal. Tinggal klik seperti tadi, maka dia akan otomatis ngehapus gitu. Nah, jadilah 1 juta aja gitu. Oke, teman-teman. Mungkin segitu aja ya untuk video hari ini. Dan mohon maaf jika semisalnya penjelasanku terlalu susah.
atau terlalu susah dipahami, maksudnya ya susah dipahami lah. Mohon maaf teman-teman, misalnya saya juga masih belajar ya. Dan mungkin itu ya untuk eh, pembahasan dari tab menu ribbon home di bagian number. Jadi aku harap teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ya di rumah atau di Excelnya teman-teman agar lebih mudah nangkap gitu ya. Jadi setelah nonton video ini teman-teman langsung praktek gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti biasa jika teman-teman berkenan, teman-teman bisa bantu follow ya Instagram atau sosial media aku di bawah ini, entah itu Instagram atau Facebook ya, karena sekali lagi aku mengatakan aku itu kemungkinan lebih online di Instagram atau Facebook akhir-akhir ini gitu. Baiklah teman-teman, sudah berakhir sesi atau pembahasan dari grup tab menu ribbon home yang kita mulai dari pembahasan grup font, alignment, dan yang terakhir sekarang itu nggak kalah penting yaitu grup number gitu. Aku harap teman-teman semua bisa kebantu oleh video tutorial kali ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan sehat selalu. Bye bye.